Selamat pagi, saya Cantika Glodia, NIM 412018-040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya peroleh dari kelima jurnal. Jurnal yang pertama yang saya ambil yaitu Plant Diversity and Structure of Forest Habitat Types on Dinagat Island, Philippines. Berikut jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini yaitu yang pertama, apa saja keanekaragaman tumbuhan di Pulau Dinagat, Filipina. Yang kedua, bagaimana struktur dan tipe habitat hutan di Pulau Dinagat. Yang ketiga, apa yang dimaksud ultrafamik dan bagaimana cara kerjanya. Yang keempat, kesamaan dan ketidaksamaan antar habitat hutan apa saja yang harus diperhatikan dalam memahami variasi ekologis. Untuk jurnal yang kedua yaitu Plant Diversity of the Kangchenjunga Landscape Eastern Himalaya. Berikut contoh jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini yaitu yang pertama, apa saja keanekaragaman tumbuhan di Himalaya Timur, yaitu di landscape. Yang kedua, spesies apa saja yang terancam punah pada tingkat nasional maupun global. Yang ketiga, kelompok etnis dan sosial unik yang terdapat di landscape itu apa saja. Yang keempat, apa saja tantangan dan ancaman yang dihadapi keanekaragaman hayati di landscape Kangchenjunga. Yang kelima, apakah penggerak alami dan antropogenik dapat menyebabkan pengaruh dalam hal kelimpahan, fenologi, dan distribusi spesies. Yang keenam, apakah area tanam yang baik bagi spesies yang terancam punah. Maksudnya di sini itu media yang baik untuk spesies yang terancam punah itu yang mana saja. Yang berikutnya jurnal ketiga yaitu Beneficial Effect of Silicon on Photosynthesis of Tomato Seedlings Under Water Stress. Berikut contoh jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini yaitu yang pertama, mengapa dalam penelitian ini tomat digunakan dalam mekanisme fisiologis dan biokimia untuk silikon toleran dan yang dimediasi terhadap stres kekeringan. Yang kedua, apakah silikon meningkatkan konten klorofil dan ekspresi dari beberapa fotosintesis gen terkait yang mengatur proses fitokimia dalam meningkatkan fotosintesis bibit tomat. Yang ketiga, apakah efek menguntungkan dari silikon dalam tomat. Dan yang keempat, apakah pupuk silikon dapat digunakan pada produksi tomat di daerah yang kering. Yang keempat jurnal yang saya ambil yaitu Assessment of Nutritional Quality of Water Hyacinth Leaf Protein Concentrate. Berikut contoh jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis yaitu yang pertama, konsentrat protein dari eceng gondok bila dikombinasikan dengan yang lainnya dapat menghasilkan sumber protein yang baik. Namun apakah konsentrat protein dari eceng gondok yang tidak dikombinasikan dengan yang lainnya dapat juga menghasilkan protein yang aman dikonsumsi? Yang kedua, kandungan apa saja yang terdapat dalam daun eceng gondok selain protein? Ketiga, apa saja khasiat dari daun eceng gondok? Dan yang keempat, apakah WHLPC merupakan bahan baku yang cocok untuk industri makanan dan tambahan makanan? Dan yang terakhir, jurnal yang saya ambil yaitu Effect of Urea Mixed with Nitrapyrin on Leaf Photosynthetic and Senescence Characteristic of Summer Maize Maize jagung waterlogged in the field. Berikut penampakan jurnalnya. Latar belakang yang
masalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini yaitu yang pertama, apakah dengan pengaplikasian nitrapirin memberi pengaruh pada karakteristik fotosintesis dan penuaan jagung. Yang kedua, apakah pemberian urea yang dikombinasikan dengan nitrapirin memberikan efek pada parameter pertukaran gas pada daun, karakteristik fluoresen, aktivitas enzim antioksida, dan isi dari jagung yang tergenang air. Demikian jurnal yang saya telah dapatkan. Terima kasih.